Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lur, tolong di apa kak? Subscribe, sama like, komen, karena subscribe itu gratis, kuotanya yang bayar. Nah, gini lur, di sini itu mau membahas tanda piston lur. Suka pada salah kaprah, tapi ini bukan apa itu. Kalau yang bagi yang senior mekanik udah tahu ini. Ini kan bagi yang pemula. Ya mohon maaf aja, bukan karena keminter itu, bukan, cuman bagi-bagi pengalaman lur. Jadi membahas piston karena prakteknya di bengkel itu juga banyak yang salah kaprah di piston itu. Karena banyak yang di sini prakteknya itu banyak yang kebalik, masang piston kebalik, kondisi motor mah tetap nyala ya kan ya, normal, cuman pasti di situ berbeda, akselerasinya berbeda, getarannya berbeda, sekernya jadi beban. Nah, ini banyak yang kebalik. Pernah nemuin sering banyak yang kebalik kalau bongkar di sini, bongkar mesin tuh banyak kebalik. Tapi kok ini bagi yang senior yang udah ahli, udah mekanik senior, pasti yang begini udah pada tahu. Cuman bagi pemula dan pernah nemuin juga di sini bongkar motor, padahal itu bongkar mesin di bengkel terkenal, bengkel gede. Saya pernah nemuin yang posisinya itu terbalik. Cobain kamu tunjukin. Kalau Honda itu, ini maaf aja. ini Yamaha. Nah, yang Honda itu. Nih. Nah, ini Honda. Ini. Nah, itu Honda ya. Nah, ini lur. Kalau Honda pasti rata-rata ada tulisannya in, itu udah pasti semua. Ini rata biru kak, ini kameranya. Fokusin yang mana? Oh iya, bentar. Jawab kamu yang ini aja, yang kamu yang pegang kameranya. Maaf, punten ya lur, maaf lur. Nah, ini lur. Ini tuh Honda pasti in. Mekanik pasti nggak mungkin kebalik. Kalau ini tuh udah pasti masuk, berarti klepnya yang di atas. Kalau Honda pasti in. Kalau Yamaha itu anak panah ke bawah. Anak panah ke bawah itu out. Kenapa banyak yang kebalik di sini? Yamaha aja yang anak panahnya ke bawah itu, yang sering kebalik itu Yamaha. Kalau Honda jarang karena udah tulisannya in. Jadi yang sering itu Yamaha, karena kalau di sini ini kasih tutorialnya itu patokannya bukan ini lagi lur. Patokannya itu bukan in atau anak panah. Kalau ini anak panahnya nih, innya digerindak dihapus. Apa Yamaha anak panahnya kehapus, ini patokannya dari mana? Kalau tulisannya in dihapus. Nah di sini gini lur. Nah, kayak di sini. Pegang kameranya benar. Pelan-pelan. Ini aja kalau Yamaha. Pernah nemuin standar, tulisannya standar. Standar aja
berarti tulisannya harus begini, ini in, bukan begitu. Anak panahnya ke atas punya Yamaha. Banyakan yang karena ini tulisannya ngikutin posisi motor standar. Tapi patokannya di sini bukan itu lur, gini lur. Kameranya sini, ya kameranya. Di sini itu patokannya di yang nggak bisa ditipu itu. Kalau ini dihapus semua, bingung kita, tulisannya bingung. Kadang ada yang polos. Ada yang polos, habis dikerindak, polos, bingung kita. Ya, kita patokannya di belakang. Patokannya di belakang. Kalau ini saya tutup diputar-putar gini, tutup gini. Ini saya putar-putar begini pun, saya patokannya dari belakang loh. Putar-putar begini pun, gini patokannya dari belakang lur. Kalau saya ini udah pasti di atas, tuh, padahal udah diputar-putar tadi. Nah, di sini patokannya di sini lur. Banyak yang nggak tahu ini lur. Tapi kalau yang bagi yang senior ya maaf aja, udah pada tahu. Ini bagi pemula, masih mekanik yang masih baru itu patokannya di sini. Jadi jarak sumbu pen ini itu berbeda lur. Jarak sumbu pen ini ke sini itu berbeda lur. Kalau in itu lebih sempit lur. In itu lebih sempit. Kalau enggak ini diukur begini. In. Nah, patokannya dari sini lur, ini udah nggak bisa ditipu lur. Udah nggak usah bingung-bingung patokan tulisan. Ini berapanya? Ya, ini maaf aja lur, matanya udah ini lur. Udah ada minusnya. 30,3 itu in. Yang bawahnya ini karena dibalik ya lur, ini lur, ini in ya. Kalau ini dihapus ya lur ya, in ya, itu 30,3 ya. Nah, yang X itu 31,5. 31,5. Kok 31 yang ini 32,2. Yang ini itu 30,5. Ini 32,5. Berarti 1 mili ya? 2. Ini 30. 30, yang itu 32. 30,5. Ini 32,5. 2 mili. 2 mili ya? Nah, itu selisihnya udah jauh lur. Jadi patokannya di sini. Kalau in itu Lebih sempit. in lur. Kenapa lebih sempit? Karena ini putaran lur. Jadi insinyur itu udah dirancang itu begitu. Karena putaran lur. Kalau kebalik sekernya itu putarannya juga jadi beban lur. Jadi beban putarannya. Jadi ke sini, kamera ya enggak ini ya. Sini dulu, ini dulu. Nah. Jadi kalau Yamaha begitu sama aja, seker semua sama lur. Seker itu semua modelnya begitu. Jadi udah nggak usah patokan begini lagi pusing-pusing lur. Kalau kita ragu, kalau Yamaha anak panah ke bawah masih ada komplit baru gini, anak panah ke bawah udah pasti. Cuman kalau udah yang dihapus yang bingung itu lur.
Tapi patokannya di situ aja lur. Ini mau kalau yang udah tahu ini mah hanya ini aja lur, bagi yang pemula. Nah, sama pun Yamaha juga begitu, ini diukur pun begitu. Yang ini lebih in itu pasti lebih sempit, jadi aku sama semua ya. Kalau yang motor sport itu biasanya mesin tegak itu rada tipis dia ya. Ini 41, 42, 43, 43,3 ya. Ini 42,7 gitu loh ya. Lebih tipis motorsport tuh. Ini 43 43,5 ya. Ini berapa tadi? 42,7. Berarti in. Tuh, in kan bener loh. Ini anak mana ke bawah, out. Udah begitu loh. Patokannya kalau umpamanya nggak punya alat yang begini ya bisa dikira-kira loh sebenarnya. Alat ukur mah bisa pakai penggaris pun sebenarnya masih bisa loh ya. Dan alat-alat yang model Sigma-nya di online juga udah murah loh. Yang di kita lagi udah murah kan kalau nyari-nyari. Cuman kalau nggak punya alat ukur itu pakai penggaris pun sebenarnya secara manual kita bisa. Dari mata juga udah kelihatan sebenarnya. Jadi mata begini, posisi gini, lebih sempit, lebih lebar itu kalau jeli kelihatan. Gitu. Bahasa keren lur. Nah, Jan seker itu gini lur. Kalau kasat mata ini apa ini, bulat kasat mata bulat. Ini sebenarnya bukan bulat lur. Seker itu sebenarnya kasat mata emang bulat, tapi kalau diukur pun sebenarnya bukan bulat lur. Nah ini ntar lur, ini bahasnya yang satu-satu dulu, maaf lur ya. Masalah in tadi ya. In itu kenapa in tuh dibikin lebih sempit? Karena putaran lur. Karena putaran begini nih contohnya ini. Contohnya begini lur. In lebih sempit nih. Ini gambaran aja ya. Gambaran aja. Ini mah teori lah ya. Kenapa ini? Pen piston ini sebenarnya bukan di tengah kan, yang disebut tadi kalau ngukur dari belakang itu udah lebih sempit. Berarti posisi pen piston itu begini lur. Bukan begini lur. Kalau begini berarti kebalik lur pistonnya. Kan gitu. Ya. Pen piston itu begini lur. Sedangkan gerakan stang seker ini putaran lur. Piston itu kan gerak bolak-balik menjadi gerak putar. Gerak bolak-balik menjadi gerak putar. Gerak bolak-balik itu kan karena disebabkan karena pembakaran. Nah, ini jadi gerak putar. Kalau posisinya piston itu kebalik, itu posisinya jadi begini lur. Posisinya jadi gini lur. Nah, itu kebalik lur. Itu dari segi putarannya udah berbeda. Karena putaran kan putarannya begini nih. Putarannya begini. Saking kencengnya piston. Ini kalau sekernya kebalik itu udah nggak balan lur. Itu makanya insinyur dibikin in out itu begitu lur. Jadi beban piston itu kalau kebalik itu pistonnya cepat rusak. Nah, itu gambaran aja lur. Ini teori aja. Tapi maaf aja kalau yang senior, yang mekanik yang senior pasti nggak perlu lihat yang begini.
Nah, piston itu kasat mata bulat lur. Secara kasat mata bulat. Padahal piston itu sebenarnya itu apa? Piston. Lonjong kayak telur. Ah, gitu lur. Piston itu sebenarnya berbentuk telur om sebenarnya. Kalau diukur benar itu berbentuk telur. Kalau apa itu? Kayak ini kayak, tapi secara kasat mata kelihatannya bulat loh. Jangan ke muka dulu. Biar pemirsa kelihatan. Kalau diukur gini lur, ngukur dulu. Nih, kalau ngukur ini biar detail aja pakai alat ukur sebenarnya. Kalau ini mau urusannya ke pelumasan masalahnya lur. Urusannya ke pelumasan. Karena piston ini pelumasannya gesekan paling besar itu piston. Ini 50. Di sini itu 49,7. Berarti 0,03. 0,03 itu sebenarnya celahnya segitu, cuman kalau kasat mata bulat lur. Jadi yang nempel ke pelumasan itu kenapa ini dibikin begini ya. Nah, bikin begini ya. Dibikin begini pinggirnya itu ya. Ini yang gesekan ke atas boring lur ya. Jadi untuk keseimbangan yang ekornya ini, tapi lekukan ini itu ada fungsinya lur, udah dibikin begitu lur ya. Insinyur itu udah bikin begitu kayak ini, ukur ini ya. Nih 70 ya. Ini 69,6 berapa mili? 0,04. Ini maaf aja lur, matanya rada soak ini lur. Ini udah kecil-kecil gini rada soak. Tapi ini kalau alat ukur kelihatan lur, cuman kalau nggak punya alat ukur pun diukur pakai penggaris sih udah kelihatan lur. Kalau yang punya alat ukur. Nah, itu tadi bahas. Jadi ini itu yang nempel ke boring. Posisinya pasti begini lur tuh, pennya. Ini ada ini ya. Nah, ini itu lebih ukuran ini sama ini itu lebih lebar, yang ini sempit, tapi ini ukuran boring ya, ini lebih kecil ya ukurannya. Kalau ini selisihnya berapa tadi? 0,04. 0,04 ya. Ini matematikanya 0 jadi yang saya harus ini asisten mekanik ini yang sekarang yang ini, kerjaannya pegang HP lur sekarang lur, nggak pernah pegang kunci lur ya. Pegang kamera lur sekarang lur. Bersih tangannya lur itu. Ini pelumasan tuh dari samping sini lur, oli itu setelah ditembakkan dari stang seker jeret, nah itu mundur, boring udah basah, ini seker mundur set, ini pelumasan dari samping sini lur, set masuk set ke pinggir sini set, maju lagi boring kena pelumasan, mundur lagi set, itu pelumasannya dari samping sini lur. Nah kalau lubang-lubang yang di ini ada ring yang ini, ring cacing namanya, ring cacing ini ring oli namanya lur. Itu sebagian nempel di ring oli ini lur. Bagian dinempel ring oli ini, ring oli sebagian ini ring olinya, ring oli masuk. Nah, ini ada ring kecil-kecil lagi, kalau yang pernah bongkar motor pasti tahu lah, nggak perlu di ini. Nah,
Itu yang ring ini untuk menampung oli lur, kelebihan oli. Yang lubang ini untuk membuang kelebihan oli lur. Kalau sini udah full pelumasan saking kencangnya nih lur. Kalau ini kencang lur, kalau kencang digas itu kencang lur. Putarannya hampir nggak kelihatan lur. Nah ini oli itu dari samping lur, boring basah set ya. Mas karena ini lebih sempit ya masuk set ya. Kalau ini ada kelebihan oli, sebagian nyangkut ke ring ini, kelebihannya oli itu buang ke lubang-lubang ini lur, dibikin lubang ini lur, lubang kecil-kecil tuh. Yang sini juga ada lubangnya nih, kelebihan oli biar nggak ini. Tapi pelumasan tuh sini, pelumasan. Nah, untuk pemasangan ring lur. Nah, ini kalau membahas seker ini bisa sampai pagi lur. Ini sebenarnya lur. Bahas seker. Tapi ini mah yang singkat-singkat aja lur. Karena di sini prakteknya bongkar mesin banyak yang kebalik lur. Kalau bahas seker kamu pegang gambarannya pegel ya. Maaf ini nggak apa-apa lur ini. Demi dulur-dulur. Nah. Apa ya? Ring seker ya. Ring seker ya. Nah, ring seker ini ada yang warna begini hitam lur, ada yang warna ini. Kalau Honda mungkin warnanya, kalau yang NBP itu warnanya kayak tembaga gitu. Nah, kalau yang hitam itu yang nomor 2 lur. Yang hitam itu nomor 2 lur. Jangan balik-balik nih ring ini lur. Yang ini ya ini hitam nih, rata putih nih kalau Yamaha ini. Yang hitam itu nomor 2 lur, jangan dibalik-balik lur. Karena ini bahannya berbeda lur. Bahannya berbeda. Seakan-akan kalau yang hitam itu tahan panas itu bukan lur, bukan itu kan gitu lur. Yang hitam itu pasti nomor 2 lur. Dari atas lur. Ngitungnya dari atas lur. Yang ini paling atas nih ring kompresi, ini ring oli, sebenarnya ini maksudnya ring oli lur. Bagian dari ring oli yang ini, yang ring cacing. Tapi ini bagian yang untuk ngeratain oli lur. Untuk ngeratain oli itu bahannya berbeda lur. Bahannya sama ini itu berbeda, nih ring kompresi tahan panas lur. Yang ini, yang hitam ini itu kayak apa ya bahannya tuh? Semacam kayak karbon ya, kayak yang jelas mah bahannya beda ya gitu loh. Nggak perlu detail gitu. Yang hitam itu yang suka salah kaprah itu kebanyakan yang di atas, ada yang di atas ya. Yang kalau yang udah tahu mah nggak perlu diajarin lur ya. Kalau yang senior ini yang bagi pemula ya. Nah, untuk pemasangan ring lur ya. Ini kalau bisa di gini lur ya. Ada yang bilang wah di masalah ring asal juga nggak apa-apa ya, ada yang begitu nggak apa-apa ya. Yang sejajar begini nggak apa-apa. Ini ring yang oli loh. Ring oli. Ada yang sambungannya di sini. Sambungannya di sini. Ada yang saya masang nggak apa-apa ya, nggak masalah yang gitu. Ini yang di sini lor sambungannya. Nah, sambungan ini yang di sini. Yang ini kalau bisa di ini lor. Di posisinya di seling-seling gini lur, posisi sambungannya lur. Kalau umpamanya yang ini saya sengaja kasih contoh seker yang gede biar kelihatan ya. Nah, yang ini ring nomor 2 dari atas. Kalau posisinya begini, yang ring kompresinya posisi begini. Nah, ring ini kan bentuknya juga beda lur. Ini ada yang R ini yang ini rada siku, ini rada apa itu apa nyebutnya ini nyebutnya itu apa nih mungkin. Nah ini rada ini yang di atas lur kita aja lur. Yang di atas lur, kalau masih ada tulisannya nih N ada tulisannya ini yang di atas lur. Kalau mau yang seker yang lama ya, ring seker yang lama udah tulisannya kehapus, posisinya ini yang tajam, ini yang nggak tajam, ini yang nggak tajamnya di atas lur posisinya tuh kalau bahas seker. Nah,
bahas seker, hanya seker aja kalau dibahas mau apalagi yuk. Wis. Ya, itu tanda aja yang tadi lur ya. Jadi tandain kalau in dihapus ya. Jadi nggak perlu patokan yang cowakan gini lur ya. Cowakan lu kalau udah pasti pada kelihatan lur ya. Cowakan ini yang balik lagi yang tulisan in out, in dia klep, in tuh klep masuk ya. Kalau udah pasti ini mekanik udah pada tahu in klep masuk udah in tuh ya. Masuk. Cuman kalau ini di Gerinda itu yang bingung. Kalau Yamaha yang udah ada tandanya suka pada kebalik lur. Di sini pernah bongkar motor juga sering pada kebalik masang seker karena patokannya sebenarnya bukan itu. Kalau di sini lur patokannya di jarak ini. Tadi udah di awal udah dibahas. Jadi patokannya di situ. Bukan di nah, dia apa ya? Jadi kalau mana contoh bearing contoh bearing. Oh, nah, ini. Nah, ini ada sih goyang. Ini contoh boring. Contoh boring, ini boringnya. Jadi udah bahas juga nih biar jelas nih boringnya lur. Boringnya. Jadi udah nggak buat, jangan usah patokan in itu cowakannya lebih apa lebih gede. Kalau yang cowakannya kecil out, nah belum tentu lur. Belum tentu yang begitu lur. Kalau yang ada cowakannya itu seakan-akan patokannya ini kok. Nah ini yang ini saya keren ini Yamaha ini kebanyakan yang Yamaha kebalik nih. Yang ada cowakannya itu biasanya klep yang gede, bukan lur. Yang ada cowakannya kan klepnya kan gede, ada cowakannya nih, bukan itu lur. Patokannya lur. Ini yang ada cowakannya malah di bawah yang klep kecil. Kalau ngelihat anak panah, kalau anak panah hilang, ini ada cowakannya Yamaha. Ya. Ini ada anak panah kelihatan, kalau anak panah Yamaha ke bawah. Kalau hilang pada dihapus, pada nggak kelihatan ketutup perak. Ini ada cowakannya kan ini klep gede. Banyak kan juga salah kaprah di situ lur. Nah, ini salah ini menjelaskan gitu lur ya. Jadi ini bekas klep nih, kayak ini kan untuk klep gede. Klep itu kan in mau out itu kan gede yang out. Nah ini udah ada, bukan itu lur, patokannya ini aja udah lur, nggak usah dibantah-bantah lur, patokannya ini aja, patokannya jarak ini lur, nggak usah bantah-bantah tulisan cowakan lur. Kalau tulisan itu kan bahasnya. Nah di sini kelihatan dah. Nah, nih 31 32. Padahal cowakannya di 31 in di out. Kalau bicara masalah cowakan kalau Yamaha ini 31 ini 32. Yang udah dari engineer in tuh yang sempit. Jadi gerakan sekernya begini, gerakan stang seker karena putaran kan. Ini patokannya udah dari sini lu nggak usah bicara bahas cowakan ini. Sekarang kalau bahas cowakan ini ada cowakan klep lebih gede itu udah bukan begitu lur. Nah, suka pada kebalik tuh di sini. Kalau Yamaha ada cowakannya wah di atas. Nah, salah udah ngitungnya udah salah. Baca kalau yang kalau ini posisinya begini loh, ini boring, ini boring.
Ini boring tadi yang seker ya. Putarnya begini nih ya. Putarannya begini nih, udah in ya. In lebih putarannya begini nih, stang sekernya mau dorong ke sana nih ya. Mau dorong apa itu, askrek ya, bandulnya posisinya udah begini nih, udah in, lebih sempit. Sekarang kebalik ini lur, jadinya set, nah, posisinya jadi begini lur ya. Posisinya jadi begini lur kalau kebalik lur ya. Di perputaran ini boring nih, lurus nih ya. Yang harusnya begini lur ya. Harusnya begini lur, stang sekernya itu putar set, set. Yang benar begini posisinya karena putaran cepat lur ya. Beban putaran ya, sekarang kebalik posisinya in itu ya. Jadi begini lur, gini lur ya. Jadi beban lur putarannya, sekernya jadi beban ya. Apalagi putaran kencang lur ya. Ini itu lur yang jadi apa itu, kalau in itu kebalik penyebabnya itu apa, kenapa nyala motor, nyala lur, motor kayak biasa lur, tapi ntar ke depan terus, jadi efeknya lemot jangka panjang. Nggak lama, biasanya sekernya cepat rusak ya. Businya cepat ini, tapi businya cepat nggak bener ya. Cepat mati. Minimal kalau masalah busi cepat mati ini apa itu penyebabnya banyak ya. Karena kendaraan itu satu, kasusnya sama, penyakitnya bisa berbeda, cuman minimal kalau masang seker itu yang bener ya. Jadi nggak usah patokan depan, mau dihapus juga gerindra patokannya belakang, udah pasti begitu, udah pasti itu udah ya. Nggak usah di pantah-pantah lagi. Jadi patokannya yang in itu lebih sempit, yang posisinya untuk pen piston ya. In itu lebih sempit ininya, belakang jarak ini ya. Jarak ini ke sini, ini itu in itu lebih sempit gitu aja. Diukur pun pasti berbeda. Nah gitu aja lur ya. Mohon maaf bukan untuk nginterin ya. Untuk keminter itu, kalau yang bagi senior, mekanik senior itu pasti pada tahu nih, yang bagi pemula ya. Bagi yang baru pengen ngoprek motor itu tunjuknya gitu. Jadi mau motor, mau mobil itu sekernya pasti begitu lur, karena putaran lur masalahnya ya. Mau diesel, mau ini pasti sekernya begitu ya. Apalagi yang mesin apa tuh, sekernya miring ya. Ya. Yang sekernya miring, ada sekernya miring, boringnya miring, ada yang sekernya tegak, itu jarak ininya udah berbeda-beda ya. Biasanya cenderung kalau yang seker miring itu cenderung lebih besar, titik lebih jauh, titik ininya lebih jauh, kalau diukur lebih jauh, beda sama yang mesin lurus ya. Mesin lurus itu rasa samar ya. Yang ini yang motor sport itu mesin lurus rata samar, tapi tetap beda lur in outnya ya. Ya kita aja lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.